Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Bolehkah kita berkeyakinan bahwa kitalah yang satu, bukan yang 72? Berusaha, ya. Berusaha enggak, belajar enggak, tiba-tiba yakin bahwa saya yang satu itu, bukan yang 72. Tentu ini rapuh sekali pengakuannya. Tentu belajar. Karena yang satu itu bisa diusahakan. Dengan cara untuk menjadi yang satu itu, keluar dari yang 72, bisa diusahakan. Dengan cara mengikuti Rasul dan para sahabat. Ketika kita sudah ada semangat mengikuti Rasul dan para sahabat, alhamdulillah, itu sudah luar biasa. Semangat dulu. Ya, lihat saudara-saudara kita, semangat aja enggak? Ya, ketika diberitahu Rasul dan para sahabat itu enggak pernah loh merayakan Maulid Nabi, ya biarin aja. Emang jelek. Nah, jadi semangat mengikuti Rasul dan para sahabat enggak ada. Ketika dibilang bahwa Rasul dan para sahabat ketika mau sholat enggak pernah baca usolli. Jawabnya, ya biarin aja itu Rasul dan para sahabat. Ya, guru saya pakai, ya, kiai-kiai saya pakai, mosok kiai-kiai saya salah. Jadi semangat mengikuti Rasul dan para sahabat nggak ada. Nah, kita punya semangat harusnya. Maka ketika antum menjalankan ibadah selama puluhan tahun, tiba-tiba ada yang ngasih tahu, Rasulullah nggak pernah nih, ya, salat taraweh berjamaah 2 kali dalam satu masjid, Rasul dan para sahabat nggak pernah. Mestinya kaget dan betul-betul berusaha. Ya minimal, ya jangan dah sampai ada keterangan lebih lanjut. Ternyata ada, gitu. Jangan sampai kita seperti sebagian saudara-saudara kita, ya biarin aja. Orang di Mekah aja 2 kali, lihat. Lebih memilih Mekah, Masjidil Haram, daripada Rasul dan para sahabat. Padahal sudah dikasih tahu bahwa Rasul dan para sahabat nggak ada. Mana ada riwayat Rasul dan para sahabat berjamaah sholat taraweh 2 kali. 1 habis sisa, 1 lagi menjelang sahur. Kalau memang ada riwayat, sami'na wa ata'na. Kalau tidak, nanti dulu. Walaupun di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Istiqlal, dan di muka bumi ini jutaan yang melakukan, semangat kita mengikuti Rasul dan para sahabat harus ada. Ini sudah sangat lumayan. Punya semangat dulu. Gitu ya. Dan seterusnya, apapun yang antum lakukan. Antum habis sholat id, biasa ya. Minal aizin wal faizin ya. Ada yang ngasih tahu, Rasul dan para sahabat nggak kenal itu minal faizin wal faizin. Yang diucapkan oleh Rasul dan para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Langsung diganti. Dan begitu seterusnya, terus kita belajar, terus kita belajar, terus kita belajar. Dan berapa banyak dari kita, saya juga, berapa banyak yang saya harus tinggalkan. Padahal sudah belajar, dan begitulah. Terus kita siap rujuk. Ya, apa yang kita lakukan selama ini kita tinggalkan. Setelah kita tahu atau diberitahu bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Termasuk umroh berkali-kali, ketika kita seminggu di Mekah, ini kan tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Selama ini kita lakukan, ya langsung tinggalkan. Kalau sudah ada yang ngasih tahu. Apakah anak angkat mendapatkan hak waris? Tidak. Tidak. Jangankan anak angkat, anak susuan. Kan jadi mahram tuh. Waris tidak. Waris tidak, nafkah tidak. Sekedar mahram saja. Dan mengangkat anak ini, kalau sampai kepada adopsi, kan di dalam adopsi itu kan jelas ya, seolah betul-betul anak dia. Ini haram. Ini berdosa.
Dan siapa yang pertama kali ditegur ini? Masih ingat? Nabi SAW ketika beliau mengangkat Zaid bin Harithah, diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad, ditegur oleh Allah. Wa kana Muhammadun aba ahadim bir rijalikum. Muhammad itu bukan seorang ayah dari laki-laki dari kalian. Ya. Beliau bertaubat, beliau kembalikan menjadi Zaid bin Harithah. Adapun mengurus, membiayai tentu boleh, bagus sekali. Dan itu termasuk min akzabil firo, sebesar-besar dusta. Ada 3 kan? Sebesar-besar dusta itu ada 3. Salah satunya itu. Mengaku anak kepada yang bukan anaknya, mengaku bapak kepada yang bukan bapaknya. Kenapa waktu Utsman dibunuh tidak ada pengawal sama sekali? Bukankah Utsman waktu itu adalah raja umat Islam? Ada tentunya. Ada. Makanya kan dari dikepungnya rumah beliau, dikuasai Masjid Nabawi, Madinah, sampai kepada pembunuhan itu bukan sehari 2 hari, hampir sebulan, ya kan? Baru berhasil membunuh. Menunjukkan bahwa beliau dijaga. Tapi ya tahu sendiri, yang menjaga beliau ya tidak sebanyak para pemberontak itu. Terjadilah apa yang terjadi. Bahkan Ali bin Abi Thalib menugaskan secara khusus kepada putranya Hasan dan Husain untuk terus menjaga Utsman. Tapi yaitu qadarullah, memang Allah menghendaki beliau terbunuh. Bolehkah habis sholat maghrib makan minum, habis itu langsung sholat isya tapi tidak berwudu lagi? Makan dan minum tidak membatalkan wudu. Makan dan minum tidak membatalkan wudu. Ketika yakin belum batal, ya ngapain wudu? Ya mungkin kumur-kumur atau bersiwak. Apakah boleh menikahkan orang yang ketahuan berzina karena sudah terlanjur hamil? Boleh jika dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili. Tidak boleh dan tidak sah apabila dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamili. Dilarang oleh Nabi dengan ucapan, jangan campurkan 2 air mani dalam 1 rahim. Termasuk ketika mendapatkan tawanan perang, jadikan budak, beliau melarang wanita-wanita yang hamil untuk dijima. Tawanan wanita yang hamil untuk dijima. Tunggu sampai lahir. Nah, bagaimana kalau dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili? Boleh. Ini terjadi di zaman Abu Bakar. Laki dan perempuan berzina, kemudian perempuannya hamil, setelah laki-lakinya dicambuk 100 kali dan tidak mati, lalu dinikahkan. Kejadian ini terulang lagi di zaman Umar. Abu Bakar sudah wafat, terulang lagi. Maka Umar mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Setelah dicambuk, dinikahkan. Tapi laki-lakinya tidak mau. Yang di zaman Umar ini laki-lakinya tidak mau menikah. Jadi mau zinanya doang, tidak mau menikah. Istilah kita tidak mau bertanggung jawab, maka Umar tidak berani memaksa. Karena zina itu nggak ada harganya. Wanita yang sudah mau dizinai oleh seorang laki-laki, dia tidak bisa menuntut apa-apa. Nggak ada harganya. Nggak punya hak apa-apa. Karena zina betul-betul perbuatan setan. Haram. Ya, beda dengan nikah. Baru dinikah sehari, suaminya meninggal, dapat warisan apa tidak? Dapat. Sama dengan istri pertama misalnya kan. Istri pertama dapat 2 miliar misalnya, ya karena kaya raya. Istri kedua yang baru dinikahi 3 hari ini dapat berapa? Sama 2 miliar, sama-sama istri. Wallahu a'lam. Ya itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.